semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Seru seputar event. Nah, betul banget nih, kali ini kita akan membahas jarang yang kita bahas, yaitu terkait event di mana di sini ada penikmat dan penyelenggara. Nah, hari ini kita kedatangan 4 tamu spesial. Ada 2 penikmat, yaitu Kak Farhan dan Kak Hilwa. Halo Kak Farhan dan Kak Hilwa. Dan ada 2 penyelenggara, yaitu Kak Lutfi dan Kak Anissa. Hai. Hai. Baik. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung mulai dari sisi penikmat dulu. Apa yang biasanya membuat Kak Farhan dan Kak Hilwa itu tertarik untuk datang ke sebuah event? Kalau dari saya ya karena menarik dan menambah pengalaman dalam perjalanan hidup saya. Terus juga menambah wawasan kita tentang bagaimana sih event tersebut dapat melancarkan sebuah acara. Jadi memperkenalkan acara-acara yang ada agar dikenal luas banyak orang. Kalau saya yang buat saya tertarik mengikuti event itu yang pertama saya lihat waktu pelaksanaannya dulu. Ya saya lihat waktu pelaksanaannya dulu apakah saya bisa atau enggak. Terus saya lihat kegiatan apa yang dilaksanakan. Terus kalau saya itu biasanya cari event itu yang enggak berbayar gitu. Jadi itu lebih menarik buat saya. Kayak gitu ya. Jadi cari event yang free Iya. HTM ya. Itu sebagai penikmat itu suatu Kamu mau kebahagiaan tersendiri. cari gratisan kak. Minus dana ini soalnya. Kalau pengalaman event yang paling berkesan itu seperti apa? Ya kalau dari saya ya event apa ya? Ya seperti yang waktu yang lalu event untuk tugas kuliah itu apa itu? Pagelaran kebudayaan. Nah itu melihat teman-teman saya menari-menari itu saya terpukau melihat teman-teman saya sendiri. Oke. Kalau Kak Hilma sendiri, pengalaman event yang paling berkesan itu seperti apa? Kalau yang berkesan itu saya pernah mengikuti itu ada acara bazar makanan ya, dan itu berbentuknya itu voucher tanpa dipungut biaya. Jadi itu bisa milih makanan-makanan yang kita sukai dan itu bermacam-macam. Itu sangat menarik buat saya, sangat berkesan gitu. Apa hal yang terpenting yang harus ada dalam sebuah event itu agar penonton itu merasa puas? Kalau dari saya mungkin event yang agak lebih dimeriahkan lagi, terus pastinya ya tidak usah membayar. Terus yang lainnya juga kayak ya tersedianya konsumsi lah untuk para peserta atau para penonton, juri juga. Ya mungkin perbanyak dana lah kalau mau buat event itu. Kalau buat saya hal yang terpenting itu rondonya jelas. Buat saya rondonya jelas, terus kayak fasilitas-fasilitas umum itu diperjelas kayak lokasi-lokasi dalam event itu jelas. Jadi kayak kamar mandi di sebelah sini, tempat sampahnya di sini, terus tempat-tempat yang penting itu jelas. Jadi kayak peserta dan penonton itu nggak kebingungan gitu loh nantinya kalau di event, kalau tempatnya jelas. Jadi nggak perlu tanya-tanya atau gimana gitu, menurut saya itu. Oke, baik. Kemudian sejauh ini event seperti apa yang paling sering diikuti? Seperti misalnya konser, festival budaya, atau mungkin acara religi seperti Gema Sholawat. Kalau dari saya sih kebanyakan event-event yang menarik minat saya tentang game sih. Kalau nggak dari game juga nggak bakal ikut. Tapi juga kalau mengenai kebudayaan tuh saya juga sering ikut. Itu berarti semacam perlombaan Ya gitu. ya. Perlombaan game. Oke.
Kalau buat saya sendiri, event yang paling sering saya datangi kayak eh, acara apa ya, keagamaan mungkin ya yang sering saya datangi. Jadi kayak pengajian, terus kayak acara rutinan pembacaan maulid seperti itu yang sering saya datangi. Terus bagaimana perasaan Kak Farhan sama Kak Hilwa saat mengikuti event tersebut secara langsung dibandingkan kalau eventnya itu ditonton secara online kayak gitu? Perasaan Perasaan saya senang. pastinya senang sih, nggak mungkin nggak senang kalau kita mengikuti acara yang kita sukai, nggak mungkin kita nggak senang. Justru dari mengikuti acara tersebut, eh, seperti yang saya bilang tadi kan menambah wawasan, menambah nuansa kita bagaimana menjalani hidup, ya ini sebagai bukti kita menikmati hidup dalam keseharian kita sehari-hari sih. Begitu berarti lebih suka event secara offline ya daripada online. Ya offline. Kalau saya mengikuti event secara langsung itu serunya dapat kayak masuk ke dalam acara itu tuh kita bisa masuk ke dalam acara gitu loh. Jadi lebih menikmati juga terus banyak bisa bisa sebagai bentuk silaturahmi sih, soalnya kadang dalam event-event yang saya datangi itu pasti satu atau dua itu pasti ketemu dengan orang yang saya kenal. Jadi itu kayak ajang bertemu dengan teman lama seperti itu. Kalau buat saya kalau online itu pasti eh, ada malesnya juga, kayak kita cuma excited di awal acara atau pada inti acara aja, nanti kalau udah selesai ya udah nggak dilihat lagi kayak gitu. Jadi saya lebih suka kalau melihat event itu secara langsung. Oke, baik. Kemudian sebagai penikmat, apa yang menurut Kak Farhan sama Kak Hilwa itu sering kurang diperhatikan oleh penyelenggara event? Kalau dari saya mungkin ketertibannya ya, atau kedisiplinannya para peserta itu atau para panitia itu biasanya kurang. Ada yang tidak kondusif, itu panitianya kurang sigap. Mungkin dari itu sih kalau dari saya, tapi kalau dari segi acaranya pun masih kurang-kurang menarik sih. Masih terlalu, kadang itu juga terlalu banyak apa, dekor itu terlalu rame, jadi kesannya kayak seperti konser. Ya mungkin dari saya itu sih. Oke, kalau Kak Hilwa sendiri? Yang perlu diperhatikan apa ya? Ya sama sama kayak yang Farhan bilang tadi, dari panitianya juga itu ketertiban ketertiban menertibkan para pesertanya itu, sama apa ya kayak yang perlu diperhatikan. Ya kayak penjelasan itu sih, memperjelas lokasi-lokasi umum kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke. Jika diberi kesempatan memberi masukan kepada panitia, hal apa yang Kak Farhan sama Kak Hilwa ingin sampaikan agar event itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi? Kalau dari saya mungkin kepanitiaannya mungkin ditertibkan lagi, dikondusifkan lagi, terus acaranya kalau bisa eventnya banyak lagi, dekornya jangan terlalu rame, kedisiplinannya pun harus ditingkatkan lagi. Ya itu, kalau dari saya itu aja. Sama sih dari saya juga kayak yang Farhan bilang. Berarti kalau bisa disimpulkan itu terkait perencanaannya ya, pelaksanaannya, Pelaksanaannya juga harus benar-benar matang. kadang tuh juga kurang mateng kan. Oke. Nanti ya. Oke, baik. Jadi kalau dari sisi penikmat itu event itu memang harus dilaksanakan, itu direncanakan dengan matang terlebih dahulu, baru dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang direncanakan, seperti itu ya. Gitu. Oke, baik. Kalau sekarang kita beralih ke sisi pelaksana event, penyelenggara event. Jadi
bisa diceritakan bagaimana awalnya Kak Lutfi sama Kak Anissa itu bisa tertarik ke dalam penyelenggara event? Mungkin kalau dari saya itu, saya memang apa ya Mbak, punya ketertarikan gitulah dalam dunia organisasi dan kreativitas. Makanya saya tuh minat untuk terjun ke event. Nah, terus beberapa tahun lalu saya mendapatkan kesempatan untuk menangani sebuah event, tapi eventnya tuh belum besar, masih event kecil. Terus saya berusaha untuk mengembangkan diri, dan alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini saya dipercaya untuk menangani event-event yang lebih besar lagi seperti itu. Oke, kalau Mbak Lutfi? Kalau awal mulanya itu karena terpaksa ya, karena kan kalau kita ikut organisasi itu kan acara apa yang diadakan oleh organisasi itu kan pasti kita harus ikut serta. Awalnya mungkin karena terpaksa, tapi lama-lama setelah menjalani event tersebut kayak lebih terbiasa aja, kayak lebih suka gitu. Jadinya sekarang lebih suka ikut event-event yang ada diadakan, kayak ada volunteer itu pasti ikut. Gitu. Tuh, oke, berarti kalau bisa disimpulkan itu awalnya terpaksa tapi lama-lama terbiasa. Menikmati. Oke. Oke. Kalau boleh tahu apa saja tahapan penting dalam menyelenggarakan sebuah event? Kalau dari saya itu paling penting sih jadi perencanaannya. Jadi kalau mau melaksanakan sebuah event, perencanaan itu harus dibuat secara matang mungkin. Terus yang kedua dari penyusunan konsep. Penyusunan konsepnya juga harus jelas. Terus anggarannya dari mana itu juga harus jelas. Kalau mau apa ya, eventnya itu dikenal banyak orang, penyelenggara sama kayak kita ini itu bisa membuat promosi gitu. Seperti itu kalau dari saya. Sama sih kayak yang dijelaskan Kak Anissa, karena bagaimanapun juga itu kan perencanaan, terus konsep, dan juga pelaksanaan dalam sebuah event itu kan hal yang paling krusial ya, yang harus diperhatikan, karena hasil dari eventnya itu akan terlihat saat perencanaan, konsep, dan segalanya itu matang. Oke, berbicara dengan konsep kegiatan ya, perencanaan konsep kegiatan. Nah, bagaimana kakak berdua ini merencanakan konsep kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan peserta? Jadi kayak kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat itu seperti apa? Bagaimana kakak-kakak ini mengonsep kegiatan tersebut? Kalau dari saya itu melihat dulu apa kebutuhan mereka, terus karakteristik mereka itu seperti apa. Jadi kita bisa membuat konsep acara itu secara jelas seperti itu. Kalau dari saya sendiri kayak ngelihat dulu sih, kayak sebenarnya event ini tuh untuk jenjang apa. Jadi kita menyesuaikan dengan jenjangnya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa menyesuaikan event tersebut. Oke, kalau tantangan terbesar dari penyelenggaraan event yang kakak-kakak rasakan itu seperti apa? Mungkin kalau dari saya sejauh ini tuh masih mengelola agar acara itu tepat waktu. Kadang tuh peserta itu kan datang terlambat, terus tamu undangannya juga begitu. Jadi kayak kita sebagai penyelenggara itu masih kesusahan dalam hal tersebut. Kalau dari saya sendiri itu selain dari yang dijelaskan oleh Mbak Anissa itu ya, dari segi komunikasi. Jadi kan kalau panitia itu kan dalam menyelenggarakan event harus komunikasinya harus benar-benar kuat. Tapi kalau dari panitianya sendiri komunikasinya tidak bagus, otomatis bagaimana event tersebut bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Berarti ditentukan oleh komunikasi dan juga dari kedisiplinan peserta seperti itu, oke? Gitu. Oke, cukup seru sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari sisi penikmat maupun dari sisi penyelenggara bahwa event itu memang harus benar-benar direncanakan dengan baik, dengan matang, dikonsep sesuai dengan kebutuhan klien kita, kebutuhan peserta kita. Jadi sehingga nantinya ketika kita menyelenggarakan event itu sisi dari penikmat itu bisa merasa puas akan event yang kita selenggarakan. Seperti itu nggih teman-teman. Mari kita cukupkan perbincangan kita hari ini. Terima kasih buat dari sisi penikmat maupun penyelenggara atas sudah menyediakan waktunya. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih.